Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Ananta Putra, mahasiswa Prodi Mars UMY Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan review jurnal dalam rangka lomba video review jurnal dengan tema teknik perumahsakitan yang mendukung kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit di era universal coverage, yang diselenggarakan oleh HAMERS atau Himpunan Alumni Mahasiswa Magister Manajemen Rumah Sakit UMY. Baik, jurnal yang akan saya bahas yaitu dengan judul Sustainable Waste Management of Medical Waste in African Developing Countries, a Narrative Review. Jurnal ini ditulis oleh Jet Megan Kisong dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh Waste Management and Research pada tahun 2021. Jurnal ini terindeks di database Scopus pada kuartil 2. Baik, kita masuk ke bagian latar belakang. Benua Afrika menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah medis akibat pertumbuhan populasi yang cepat, kemiskinan, kurangnya sumber daya, dan sistem kesehatan yang kurang didanai. Banyak negara seperti Ethiopia, Botswana, Nigeria, dan Aljazair itu tidak memiliki pedoman nasional yang jelas untuk pembuangan limbah medis. Metode pembuangan seperti insinerasi sering digunakan, akan tetapi jika tidak dilakukan dengan benar dapat menimbulkan risiko kesehatan dan juga lingkungan. Nah, jurnal ini bertujuan untuk meninjau aspek keberlanjutan dalam pengelolaan limbah medis di negara-negara berkembang di Afrika, serta memberikan solusi yang berkelanjutan guna melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan bagi generasi mendatang. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode tinjauan naratif atau narrative review dengan menganalisis berbagai studi dari database ilmiah, laporan teknis, dan artikel terkait pengelolaan limbah medis di Afrika. Studi yang dianalisis mencakup 18 negara berbeda dengan fokus pada tantangan dan strategi pengelolaan limbah medis. Hasilnya adalah kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama adalah situasi saat ini. Banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Afrika itu tidak memiliki sistem pemilahan dan pembuangan limbah yang efektif, sehingga meningkatkan risiko pencemaran dan penyebaran penyakit. Kemudian yang kedua adalah metode pembuangan. Insinerasi digunakan secara luas, tapi seringkali tidak dilakukan dengan teknologi yang tepat, sehingga menyebabkan emisi yang berbahaya. Metode lain seperti autoclave, sterilisasi kimia, dan pembuangan di tempat pembuangan akhir juga memiliki risikonya masing-masing. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah studi yang berkelanjutan. Diperlukan kebijakan yang lebih baik, pendanaan yang memadai, dan teknologi ramah lingkungan seperti daur ulang, pengelolaan limbah berbasis energi, serta pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengelolaan limbah medis. Dan kesimpulannya adalah Afrika memiliki potensi untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah, terutama pada limbah medisnya, dengan mengadopsi pendekatan yang lebih ramah lingkungan, seperti model ekonomi sirkular, yaitu terdiri dari 3 step: reduce, reuse, dan recycle. Kemudian dukungan dari pemerintah, organisasi internasional, dan inovasi teknologi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan limbah medis dan perlindungan lingkungan. Nah, dari jurnal ini menurut saya ada 3 hal yang menarik, yaitu yang pertama adalah kurangnya regulasi di banyak negara di Afrika. Beberapa negara seperti Ethiopia, Botswana, Nigeria, dan Aljazair tidak memiliki pedoman nasional yang jelas untuk pembuangan limbah medis yang akan meningkatkan risiko pencemaran dan penyakit. Kemudian yang kedua, risiko dari insinerasi tanpa teknologi yang tepat. Insinerasi digunakan secara luas, tapi apabila pemanfaatan teknologi ini tidak dilakukan dengan baik, itu bisa menghasilkan emisi beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah potensi solusi berkelanjutan. Pengelolaan limbah medis dapat ditingkatkan dengan menerapkan model ekonomi sirkular, seperti yang disampaikan tadi, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kemudian penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta edukasi bagi tenaga kesehatan untuk praktik pembuangan limbah yang lebih aman.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika hasil dari studi ini diterapkan di Indonesia? Penerapan hasil studi ini di Indonesia tentu akan sangat relevan dan bermanfaat, terutama karena Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah medis, seperti infrastruktur yang belum merata, keterbatasan teknologi, dan kurangnya kesadaran tentang dampak lingkungan. Nah, alasannya kenapa bisa juga relevan di Indonesia? Yang pertama karena memang regulasi yang lemah itu mengakibatkan banyak fasilitas kesehatan belum menerapkan pemilahan dan pembuangan limbah yang benar. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Kemudian risiko insinerasi. Pembakaran limbah tanpa teknologi yang tepat itu dapat mencemari udara, sehingga perlu alternatif ramah lingkungan. Dan insinerasi ini juga luas digunakan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peluang ekonomi. Konsep reduce, reuse, recycle tadi itu dapat mengurangi pencemaran dan menciptakan bisnis daur ulang atau bioenergi. Sehingga dengan kebijakan yang tepat, solusi ini dapat meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal tersebut. Semoga dapat menambah wawasan dan kesadaran akan pentingnya mewujudkan green hospital bagi saya sendiri dan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.